Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar ibu baik. Oke, di sini kalian bertemu lagi dengan ibu, tentunya dengan materi pembelajaran yang berbeda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan manfaat. Oke, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, di sini ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, sebentar ya. Oke, yang pertama yaitu Dwi Wardatul Asma. Hadir. Marifatul Khairiyah. Hadir. Widya Melinda. Hadir. Infaidah. Hadir. Sagita Dewi. Hadir. Febriola Putri. Hadir. Oke, di sini di kelas ini terdapat 30 siswa ya, dan semuanya masuk. Oke. Di sini ibu akan menampilkan gambar, dan gambar ini ada kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti tebak ya. Kalau yang bisa nebak, ibu kasih nilai. Oke. Ini gambarnya. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Apa? Virus. Kurang tepat. Ada yang tahu? Benar sekali. Yaitu sistem imunitas manusia. Oke. Dapat diketahui bahwa pada saat ini sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh pada manusia ini berfungsi dengan baik, sangat penting dalam tubuh kita untuk memerangi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Sebuah artikel ilmiah baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Nature Review Immunology. Artikel ini mengemukakan kemungkinan yang cukup melegakan. Disebutkan bahwa sebagian besar dari populasi manusia tampaknya memiliki sel-sel kekebalan tubuh yang mampu memberikan kekuatan bagi tubuh kita untuk memerangi COVID-19 ini. Kemungkinan sel-sel tersebut memberi kekuatan bagi tubuh kita untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus tersebut. Nah, untuk mengetahui mengapa ini penting, maka kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem imun atau pertahanan tubuh pada manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan mengenai fungsi sistem imun bagi tubuh. Yang ketiga yaitu menganalisis sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Dan yang keempat yaitu menjelaskan cara kerja vaksin yang terjadi di dalam tubuh. Yang kelima menguraikan kelainan-kelainan pada sistem imun tubuh. Dan yang keenam yaitu mengumpulkan data jenis-jenis imunisasi. Oke, dan berikut merupakan penjelasan dari sistem imun pada manusia. Baik, dengan adanya penemuan mengenai mekanisme kerja sistem pertahanan tubuh pada manusia ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, sistem pertahanan tubuh yang bekerja dengan rapi ini ibarat tentara yang melawan musuh-musuh yang berdatangan, dan hal ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mungkin semua sistem yang berjalan dengan rapi ini bergerak dengan sendirinya, apalagi mereka tidak mempunyai akal dan tidak mempelajari sebelumnya. Tidak lain dan tidak bukan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat yang relevan dengan sistem pertahanan tubuh manusia yaitu dijelaskan pada Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka lah menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maksud dari penjelasan ayat tersebut yaitu seseorang akan berhati bersih dan mengingat Allah, hilang rasa kebimbangan dan kegundahan jiwanya. Kemudian dilimpahkan nur ilahi di dalam hatinya. Ketenangan jiwa inilah yang membawa dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sehat jasmani dan rohaninya. Oke, sistem pertahanan tubuh dalam tubuh manusia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah lah kita meminta ketentraman baik jasmani maupun rohani, di mana keduanya saling berkaitan. Ketika kesehatan rohani terganggu, maka kesehatan jasmani pun juga terganggu, dan begitu pun sebaliknya. Apa yang kalian ketahui tentang sistem pertahanan tubuh? Ada yang tahu? Ayo coba tebak. Oke, sistem pertahanan tubuh atau yang biasa disebut dengan sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh kita. Sedangkan imunitas atau kekebalan merupakan kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda-benda asing serta sel-sel abnormal tersebut. Nah, sistem imun ini terdiri atas pertahanan-pertahanan yang bekerja secara sangat spesifik, mencakup pembuluh-pembuluh limfa, nodus limfa, kemudian sel-sel darah putih, sumsum tulang, dan kelenjar timus. Kemudian yang kedua yaitu mengenai fungsi sistem imunitas pada manusia. Dapat diketahui bahwa sistem imunitas pada manusia ini memiliki beberapa fungsi. Antara lain yaitu yang pertama mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang seperti bakteri dan virus. Kemudian yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan atau hewan, serta zat-zat kimia seperti obat-obatan dan polutan. Kemudian yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan untuk penyembuhan luka dan perbaikan sel jaringan. Kemudian yang keempat yaitu mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal atau mutan seperti kanker. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai mekanisme pertahanan atau imunitas tubuh pada manusia. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah, dan yang kedua yaitu pertahanan spesifik atau adaptif. Perlu diketahui bahwa pertahanan non-spesifik ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Nah, berupa komponen normal tubuh yang ditemukan pada individu sehat, serta siap mencegah dan menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditunjukkan untuk melawan antigen tertentu. Perlu diketahui bahwa komponen-komponen utama sistem imun non-spesifik ini adalah pertahanan fisik dan kimiawi sebagai garis pertahanan pertama. Kemudian yang kedua yaitu fagositas, merupakan garis pertahanan kedua terhadap agen infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu inflamasi, dan yang keempat yaitu zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Kemudian yaitu mengenai pertahanan spesifik atau adaptif. Perlu diketahui bahwa pertahanan tubuh spesifik ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Nah, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Nah, sekarang apa saja yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik ini?
yaitu yang pertama komponen respon imunitas spesifik, yang kedua interaksi antibodi dan antigen, ketiga jenis atau imunitas, keempat sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, yang kelima mekanisme respon imunitas humoral atau diperantarai oleh antibodi, dan yang kelima yaitu mekanisme respon imunitas seluler atau yang diperantarai oleh sel. Kemudian yaitu mengenai cara kerja vaksin di dalam tubuh kita. Perlu diketahui bahwa kekebalan tubuh manusia agar tetap resisten terhadap penyakit tertentu dapat diperoleh dengan pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini dapat dilakukan melalui mulut ataupun dengan suntikan. Vaksin ini dapat juga berupa mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Program vaksinasi ini adalah suatu kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Dapat diketahui bahwa seseorang kebal terhadap suatu penyakit belum tentu kebal terhadap penyakit lainnya. Nah, dengan adanya program vaksinasi ini bertujuan untuk menurunkan jumlah angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan program vaksinasi. Terlebihnya yaitu dengan adanya virus COVID-19 ini perlu dicegah dengan adanya proses vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh ini ada 10. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan, yang kedua fisiologis, yang ketiga stres, yang keempat usia, yang kelima hormon, yang keenam tidur, yang ketujuh nutrisi, yang kedelapan zat berbahaya, yang kelima racun dalam tubuh, dan yang ke-10 yaitu penggunaan obat-obatan. Kemudian yaitu mengenai gangguan pada sistem pertahanan tubuh manusia. Dapat diketahui bahwa gangguan sistem pertahanan tubuh manusia ini meliputi yang pertama hipersensitivitas atau alergi, yang merupakan peningkatan reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Antigen yang mendorong timbulnya alergi ini disebut dengan alergen. Kemudian yang kedua yaitu penyakit autoimunitas. Penyakit autoimunitas ini merupakan kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel pada tubuh kita sendiri. Contohnya seperti anemia, kemudian diabetes mellitus, dan tergantung insulin lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu imunodefisiensi. Imunodefisiensi ini merupakan kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis imunisasi vaksin ini berisi virus atau bakteri yang telah mati masih dapat berperan sebagai antigen. Antara lain yaitu imunisasi polio, imunisasi influenza, imunisasi BCG, imunisasi hepatitis B, imunisasi hepatitis A, imunisasi PCV, dan masih banyak lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu. Jika ada yang tidak jelas, mohon untuk ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan jika dirasa ada yang kurang jelas. Jika tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, tadi jumlah siswanya masuk semua yaitu 30 orang. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Dari 5 kelompok tersebut terdapat 6 anggota. Nah, Ibu akan memberikan topik yang berbeda yang nantinya akan kalian pecahkan. Dalam satu kelompok masing-masing, siswa memperoleh materi yang berbeda. Dari beberapa kelompok, para siswa dengan keahlian yang sama atau materi yang sama bertemu dan mendiskusikan dengan kelompok-kelompok ahli. Jadi nanti dari
kelompok kalian, misalnya kelompok 1, misalnya Dede Fatan merupakan itu yang paling menonjol, mengetahui subbab tersebut, nanti berkumpul dengan kelompok-kelompok ahli. Kemudian nanti setelah didiskusikan mengenai yang telah ibu berikan dari kelompok ahli tersebut, Dede Fatan itu kembali ke kelompok asal, ke kelompoknya semula, untuk menerangkan materi yang telah dipelajarinya dengan kelompok ahli. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu, kemudian berkumpul dengan kelompok ahli. Oke, silahkan dari sekarang. Oke, Ibu beri waktu sampai 5 menit ya. Oke, silahkan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok ahli. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang para kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menerangkan hasil diskusi kepada kelompok aslinya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dengan menunjuk salah satu dari anggota kelompok tersebut, perwakilan. Nanti yang mempresentasikan akan ibu kasih nilai tambahan. Oke, dari kelompok 1, yaitu mengenai pertahanan fisik, kimia, mekanik terhadap agen infeksi dan fagositos. Oke, silakan. Kemudian kelompok 2 yaitu mengenai inflamasi dan zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kelompok 3 yaitu mengenai komponen respon imunitas spesifik dan interaksi antibodi dan antigen. Oke, penjelasannya sangat baik. Kemudian kelompok 4 yaitu mengenai jenis dan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Oke. Kemudian kelompok 5 yang terakhir mengenai mekanisme respon imunitas humoral dan mekanisme respon imunitas seluler. Oke, silakan. Oke. Penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 5 sudah bagus ya. Tapi ada beberapa itu yang masih melenceng dari pembahasan subtopik yang ibu berikan. Oke, jika sudah selesai, apakah masih ada yang ditanyakan lagi mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan buku kalian ditutup semua dan keluarkan 1 lembar kertas untuk melakukan kegiatan post-test seperti biasanya. Ibu akan memberikan soal yang ibu akan tampilkan di sebelah ini. Oke, 5 menit dari sekarang ya, dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Ibu hitung ya dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Lembar post-test ini nanti ibu akan nilai. Dan akan ibu berikan tambah nilai dari yang mempresentasikan hasil kelompok tadi. Baik, sekarang mari kita simpulkan bersama mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama tadi mengenai sistem ketahanan tubuh pada manusia adalah merupakan sistem yang berkenaan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang masuk dan berpotensi merugikan pada tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu tadi mengenai fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh manusia yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Kemudian yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan atau hewan serta zat kimia. Kemudian yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat cedera atau penyakit sehingga memudahkan penyembuhan luka dan
perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat yaitu mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pertahanan tubuh non-spesifik atau alamiah. Dapat diketahui bahwa pertahanan tubuh non-spesifik ini meliputi yang pertama, pertahanan fisik, kimia, dan mekanik terhadap agen infeksi. Kemudian yang kedua yaitu fagositas yang merupakan garis pertahanan kedua. Kemudian yang ketiga yaitu inflamasi, dan yang keempat yaitu zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Kemudian mengenai pertahanan tubuh spesifik yaitu meliputi yang pertama, komponen respon imunitas spesifik. Kemudian yang kedua, interaksi antibodi dan antigen. Kemudian yang ketiga, jenis atau imunitas. Yang keempat yaitu mengenai sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang kelima, mekanisme respon imunitas humoral atau terikat diperantarai oleh antibodi. Dan yang kelima yaitu mekanisme respon imunitas seluler yang diperantarai oleh sel. Oke, kemudian yang kelima apa? Yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua fisiologis, stres, usia, hormon, tidur, nutrisi, perjalanan zat berbahaya, racun dari dalam tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai gangguan sistem pertahanan tubuh manusia. Di antaranya yaitu terdapat 3 tadi. Yang pertama yaitu hipersensitivitas atau disebut dengan alergi. Kemudian yang kedua penyakit autoimun, dan yang ketiga yaitu penyakit imunodefisiensi. Oke, baik, itulah merupakan kesimpulan dari Ibu. Apakah masih ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Oke, bagaimana? Oh, tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Oke, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, silahkan ketua kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, yang terpenting kalian tetap jaga kesehatan dan jaga kekebalan tubuh kalian agar tidak terpapar oleh virus. Tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan melindungi orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.